ngapain? Seru banget sih. Kita lagi diskusi tentang pengakuan pendapatan nih. Yuk simak. Mbak Tia, nih aku kan baca nih ya, kok ada pendapatan ya di akuntansi itu, pendapatan apa ya? Nah, berdasarkan PSAK 23, pendapatan adalah arus kas masuk atas bruto yang didapatkan dari manfaat ekonomi dan timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Oh, itu pendapatan. Terus nih, di sini ada klasifikasinya. Emang pendapatan diklasifikasiin? Nah, jadi pendapatan itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu pendapatan operasional dan yang kedua itu pendapatan non-operasional. Nah, pendapatan operasional itu yaitu pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk, atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama yaitu yang menjadi tujuan utama perusahaan. Sementara pendapatan operasional yaitu pendapatan yang diperoleh tetapi bukan dari kegiatan operasional perusahaan, contohnya seperti bunga, royalti, dan dividen. Oh, begitu ya. Mbak Cici, aku mau nanya dong. Nih, itu dalam akuntansi itu kan ada pengakuan pendapatan ya. Itu pengakuan pendapatan itu apa ya? Pengakuan pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama aktivitas normal dari suatu entitas. Pendapatan itu sendiri berarti salah satu komponen dalam persamaan dasar akuntansi yaitu modal. Oh, itu. Terus dalam mengakui pendapatan itu ada prinsipnya nggak sih? Ada dong, prinsipnya itu yang pertama itu pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan. Lalu pendapatan dari pembelian jasa diakui saat jasa sudah diberikan dan bisa ditagih. Selanjutnya itu pendapatan dari perbolehkan pihak lain untuk menerapkan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti. Oh, begitu. Terus dalam akuntansi sendiri pengakuan pendapatan sama akuntansi itu ada prinsip yang sehubungan gak sih? Ada, prinsipnya itu ada dua. Prinsip yang pertama itu prinsip penandingan, yaitu biaya yang diakui harus bisa ditandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Jadi pengaplikasiannya itu jika terjadi penjualan itu jurnalnya harus bersama dengan jurnal penjualan. Mbak, mau tanya dong, ada prinsip akuntansi yang sehubungan dengan pengakuan pendapatan nggak ya? Nah, sebenarnya ada, yaitu ada dua prinsip. Yang pertama itu prinsip perbandingan, yaitu biaya yang diakui harus bisa ditandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Nah, yang kedua itu yaitu prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip kehati-hatian itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pendapatan dan faktor-faktor penambahan yang masih berupa potensi belum boleh diakui meskipun hampir pasti terjadi. Nah, yang kedua adalah biaya dan faktor-faktor pengurang sudah harus diakui meskipun masih berupa potensi. Jadi, dalam akuntansi lebih baik mengakui laba yang lebih kecil namun sudah terjadi daripada terlalu besar namun belum terjadi. 2,000 years later. Yang beberapa harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan. Nah, itu kondisi apa aja ya? Oh, dalam akuntansi, kondisi yang harus dipenuhi biar pendapatan itu dapat diakui itu ada 4. Yang pertama itu kepemilikan telah dialihkan dari penjual ke pembeli. Yang kedua itu si penjual telah kehilangan kendali atas barang yang telah dijualnya. Nah, yang ketiga pembayarannya itu cukup terjamin dan jumlah pembayarannya itu diukur wajar dan pasti. Maksudnya wajar ya mungkin setengah DP apa gimana gitu sesuai perjanjian. Yang keempat, biaya pembentukannya tuh dapat diukur dengan jelas dan pasti. Begitu. Terus metode apa aja ya yang bisa digunakan untuk mengakui pendapatan? Metode yang digunakan
Itu ada 2 metode, yaitu metode pengakuan penuh, yaitu pendapatan diakui hanya sekali sebesar penyerahan. Contoh nih, penjualan tunai supermarket, toko, gerai, kaki lima, pasar tradisional, di mana penyerahannya tuh sekaligus bayar langsung gitu. Nah, untuk pengakuan bertahap atau pengakuan rekognisional, itu penjualan, bayar pasaran, sebuah transaksi jual beli di mana kesepakatan sudah terjadi namun penyerahannya belum dilakukan. Jadi seperti sistem PO nih. Aku pesen nih terus DP. Tapi kan belum diserahin semua uangnya dan belum diserahin barang yang aku pesan gitu. Terima kasih. Sama-sama. Contoh soal dan penyelesaiannya. 1. Entitas memberikan tunjangan cuti yang diberikan untuk karyawan yang telah memiliki masa kerja 10 tahun sebesar 10 kali gaji. Bagaimana pengakuan beban tunjangan cuti tersebut? Jawab, diakui selama masa kerja dengan perhitungan aktuaria sebagai imbalan manfaat pasti. 2. PT Cahaya Gedung yang mempunyai kontrak untuk membangun sebuah klinik dengan harga 1M dengan total perkiraan biaya 700 juta. Kesepakatan ini terjadi atas kontrak yang dimulai pada bulan Agustus 2018 sampai Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut. Keterangan biaya yang dikeluarkan 2018 200 juta, 2019 400 juta, 2020 750 juta. Perkiraan biayanya 2018 300 juta, 2019 200 juta, 2020 0 rupiah. Kemajuan tagihan 2018 350, 2019 400 juta, 2020 200 juta. Kas yang dibayarkan 2018 300 juta, 2019 450 juta, 2020 250 juta. Cara perhitungan pengakuan pendapatan dalam metode presentasi penyelesaian sebagai berikut. Contoh, keterangan harga kontrak 2018 1M, perkiraan biaya 300 juta, biaya yang dikeluarkan 200 juta, jadi perkiraan laba kotor itu 500 juta, dan presentasi penyelesaiannya 29%. Rumus perhitungannya itu perkiraan laba kotor sama dengan harga kontrak dikurangi biaya yang dikeluarkan ditambah perkiraan biaya. Sedangkan presentasi penyelesaiannya itu biaya yang dikeluarkan dibagi total perkiraan biaya. Kesimpulannya jangan lupa dibaca ya.